Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, kembali lagi kita di 101 Ramadan Special. Di momen-momen spesial ini kita masih ditemani oleh guru kita Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya di studio Ustadz. Sama-sama. Selamat datang Ustadz. Fun, buka di mana nih? Masjid mana lagi nih kita nanti malam? Di mana deh? Terserah Dimas deh. Kemarin tuh ada yang nyediain daging asap tuh. Berkah tuh. Berkah tuh ya, daging asap. Daging asap, Masya Allah. Tapi Ustadz, di mana yang paling berkah? Yang kita bukanya di masjid nyediain daging asap, yang wah atau yang justru nasi uduk? Nasi uduk. Mohon nasihat Ustadz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang buka puasa selalu happening ya. Itu atmosfer luar biasa banget. Terus tadi ada pertanyaan, buka puasa di masjid atau di tempat mana yang paling berkah? Apakah yang menunya daging asap atau yang menunya kebuli, menunya sop buntut? Oh, sedap. Atau ada kriteria khusus? Semuanya bagus-bagus aja ya, karena semua fasibul khairat. Tapi kalau ditanya yang paling berkah adalah pada saat kita yang ngasih makan buka sama yang puasa. Itu yang paling berkah. Terlepas apa menunya ya. Walaupun kita cuma bisa kasih tempe orek, kita cuma bisa kasih nasi uduk pakai gorengan, tapi kalau itu yang kita bisa dan kita ingin kasih sebagai menu buka dia, itu yang paling berkah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang puasa. Dan bottom line-nya pas maghrib ya, jangan pas jam 10 pagi ya. Makan siang lagi. Jangan pas lunch, harus pas maghrib. Lalu apa yang didapatkan? Kana lahu ka'ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'a. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang lagi puasa itu tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sama sekali. Jadi luar biasa. Jadi kalau misalnya kita kasih makan berbuka buat Dimas atau buat Fani, maka orang tersebut mendapatkan 2 pahala puasa. Pahala puasa Dimas, Fani plus 1 lagi dia, jadi 3. Bayangkan dalam 1 hari kita bisa dapat 3 pahala puasa. Itu kan luar biasa. Makanya sebagian para ulama klasik mengatakan memberikan makan berbuka kepada 10 orang hamba Allah, 10 orang muslim, itu lebih aku sukai daripada memerdekakan 10 budak. Padahal memerdekakan 10 budak itu luar biasa banget pahalanya. Bayangkan yang dari budak jadi merdeka. Tapi karena puasa adalah rukun Islam, dan ketika kita kasih makan orang yang berbuka, kita dapat pahala tuh orang, maka pahalanya luar biasa. Bahkan para ulama yang lain itu berkhidmat gitu loh, pengen orang tuh buka di tempatnya, seperti yang dilakukan Hasan Al-Basri, Abdullah bin Mubarak gitu loh. Jadi kalau bisa Dimas jangan ngajak Fani hunting ke masjid yang punya menu yang juara, justru Dimas undang Fani untuk buka di rumah. Dan Fani nggak mau kalah, gue buka di rumah lo hari ini, besok lo di rumah gue ya gitu. Itu yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri, Ibnu Mubarak dan lain-lain. Bahkan sebagian para ulama klasik, para sahabat, para tabi'in, seperti Ibnu Umar, seperti Imam Ahmad, seperti Daud At-Tai, seperti satu lagi misalnya Malik bin Dinar, itu ketika dia punya makanan berbuka nih, belum dia makan, terus dia lihat saudaranya nggak megang nasi kotak, misalnya bahasa kita sekarang ya, nggak megang nasi bungkus, nggak megang korma, nggak punya makan berbuka, tuh dia kasih tuh buat saudaranya. Jadi makanan bukanya dia kasih buat saudaranya. Kenapa? Karena dia ngincar pahala puasa. Bayangkan, cuman kita ngasih nasi kotak misalnya ke orang tersebut, kita dapat pahala puasa orang itu. Apalagi kalau orang itu ngisi waktunya pas puasa dengan baca Quran, dengan ibadah, dengan perbanyak sholat, dengan fisabilillah yang lain, itu bayangin kita dapat pahala kayak apa. Itu include Ustaz. Iya lah. Kan semakin bagus kualitas puasanya, misalnya dia dapat pahala puasa hari itu 80%, ya kita dapat pahala 80%-nya. Ada yang dapat 90%, kita dapat pahala puasa 90%-nya. Jadi ini amalan yang hendaknya kita prioritaskan ya di bulan puasa. Apalagi kalau kita tahu puasa kita nggak sempurna-sempurna amat gitu loh, masih banyak lalai, kita belum bisa baca yang berjus-jus dalam satu hari, maka
Ini yang perlu kita camkan. Mata masih kadang-kadang jelalatan, lisan suka ngomongnya keceplosan. Dapetin pahala puasa saudara-saudara kita dengan cara kasih makan dia tuh buka gitu loh. Kasih makan dia berbuka puasa. Jadi itu yang paling berkah. Walaupun kalau kita makan di masjid yang memang ingin menservis orang yang berpuasa, itu boleh-boleh aja, bagus-bagus aja. Dan jangan lupa kalau kita buka di tempat orang, doain dia. Doakan Allah mat'iman at'amani wa skiman saqani. Ya Allah, berikanlah dia makan sebagaimana dia kasih aku makan, dan kasihlah dia minum sebagaimana dia kasih minum. Atau doakan keberkahan buat dia. Jangan lupa. Jadi jangan cuman makan daging asapnya doang, terus dia cuma dikasih sendawanya aja, ini nggak boleh. Jangan SMP Ustadz ya. Sudah makan pulang. Ya mungkin itu sih. Oke Ustadz. Terima kasih Ustadz atas jawaban dan penjelasannya. Afan, abis ini lo ikut gua. Lo ikut gua. Gua kasih ya bukaan nanti tempe orek pakai saus strawberry, oke? Jadi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh